Ya, Padang Pariaman punya untayan kisah panjang yang bertali temali dengan sejarahnya Sumbar. Negeri ini melahirkan para tokoh yang mampu mendobrak batas demi sebuah perubahan. Tak terkecuali mereka yang memilih mengabdi menjadi bupati. Mulai dari Sultan Hidayatsyah saat proklamasi hingga kini hari ini menjabat Ali Mukni. Dan masing-masing bupati punya kontribusi sendiri untuk membangun negeri. Kini bola demokrasi kembali bergulir dan rakyat akan memilih bupati. Salah satunya yang pertahanan adalah Ali Mukni yang bersiap menyusun strategi untuk kembali dipilih. Ngopi kali ini saya akan bawa Anda bagaimana kita melihat jejak sang Bupati Pariaman Ali Mukni. Dan di studio sudah ada Pak Bupati. Selamat malam Pak Ali Mukni. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak? Alhamdulillah, izin Allah berkat doa ini juga. Berdakwah. Terima kasih banyak. Baik, di samping Bapak sudah ada pengamat politik kita dan juga peneliti utama dari Spektrum Politika, Bu Andri. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Vina. Baik, malam ini kita akan bahas ada 14 kabupaten kota sekarang ini sudah melakukan suksesinya. Seluruh bupati dan wali kota ini sedang 5 tahun akan dimintai pertanggungjawabannya dan akan suksesi pilkada besok dan termasuk Padang Pariaman. Ini termasuk Anda Pak Bupati. Dan Padang Pariaman ini ada yang menarik, adem ayem saja, konflik jarang. Ini apakah bupatinya sudah menatanya sedemikian rupa atau ada sesuatu? Tapi sebelum kita membahas itu, ini saya ingin mengarah kepada siapakah sebenarnya seorang Bupati Ali Mukni? Konon kabarnya merupakan guru pendidik, pelatih sepak bola pernah juga Pak. Ini tiba-tiba menjadi bupati. Perjalanan hidup Bapak seperti apa? Makasih Mbak Mina ya. Jadi ini nggak menarik bagi saya. Ya. Ini berat juga nih. Berat Pak? Iya. Karena kita coba berawal dari biografi saya. Ya. Saya adalah putra alam. Dilahirkan oleh 2 orang bapak. Ya. Punya ibu namanya Siti Saka. Baik. Punya bapak namanya Bagindo Zaini. Asli Piaman berarti Pak? Asli Piaman. Baik. Dia negeri Campago, 5 kota Kampung Dalam. Orang tua saya laki-laki kerjanya menjalani hidup dengan dilahirkan dari keluarga sederhana. Baik. Tapi punya suatu motivasi hidup. Baik, Pak Yang sangat tinggi ya. Baik. Bagaimana kita melawan arus. Dan tapi saya punya suatu motivasi dan cita-cita yang sangat tinggi dalam hidup. Dan kita harus mengarungi hidup ini dengan rasa optimis. Baik. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semuanya ini tahap demi tahap. Mulai dari pendidikan, kita dari SD, tamat SD tahun 73, mohon maaf. Saya tamat SMP. Dari kecil sebetulnya Allah berikan berkah, nikmat. Kepemimpinan sudah ada. Sudah ada Pak? Ya. Waktu tahun 70-an itu setiap 17 Agustus ada upacara 17 Agustus itu dirayakan biasanya di ibu kota kecamatan. Ya. Ada dilombakan lomba baris berbaris PBB untuk semua sekolah yang dari kecamatan itu. Padahal saya pada saat itu berada pada kelas 4 sudah memimpin sebagai komandan regu dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Baik. 3 tahun berturut-turut.
Ini berarti sudah ada jiwa kepemimpinan. Ya. Habis itu tahun 71 saya masuk ke SMP di Kampung Dalam. Alhamdulillah juga kelas 2 diberi amanah sebagai ketua OSIS. Baik. Sampai kelas 3 dan juga semangat tadi Kak Pina sudah sampaikan olahraga. Ya. Itu mungkin sudah saya bawa dari lahir. Ya, jadi kita bergelut dengan olahraga khusus sepak bola. Juga di samping itu hobi berburu babi, olahraga. Ini kita geluti. Jadi ini juga alhamdulillah. Habis itu saya lanjut ke pendidikan ke STM Negeri Pariaman. Baik. Juga diberi manah salah satu pengurus OSIS. Tamat 77 saya salurkan betul hobi ini. Baik. Masuk ke Fakultas Olahraga. Waktu itu berintegrasi STO di libur menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan di Padang. Ya. 77 kita masuk 8. Alhamdulillah 80 kita selesaikan program D3. Itulah program tertinggi pada saat itu. Baik. Dan menjadi guru akhirnya. Menjadi guru. Ini cerita agak panjang nih Kak Pina. Baik. Saya pertama sekali mengajar di SMA 1 Negeri Teluk Kuantan, Riau, yang sekarang Pemekaran Kuantan Singingi. Ya. Bakat yang diberikan Allah dari lahir olahraga sepak bola ini saya kembangkan terus. Saya juga menjadi pelatih di sana, juga pemain di samping guru olahraga di SMA Teluk Kuantan. Habis itu saya melanjutkan S1-nya ke Padang, selesai 86. Habis itu dari 86, 87 saya cabut, berhenti jadi pegawai negeri. Saya coba lari hijrah ke Bengkulu. Baik. Di Bengkulu hari orang sudah selesai ujian. Baik. Saya pindah ke tetap ketemu dengan Pak Sabri, saya lanjutkan melatih bola dan diberi manah oleh Pak Sabri melatih bola dan juga kita buka Universitas Profesor Dr. Azairin Bengkulu buka jurusan olahraga. Baik. Saya diberi amanah sebagai ketua jurusan. Ketua jurusan saya jalani sampai menamatkan mahasiswa lebih kurang 56 orang dan saya dengar semua sekarang sudah jadi PNS. Baik. Habis itu kita coba pulang kampung. Membangun Ya, halaman. membangun kampung halaman. Baik. Awalnya saya pindah ke SMA 10 Negeri Padang. Lebih kurang di sana saya tahunnya lupa ya. Tahun pindah ke sana. Habis itu lebih dekat lagi ke kampung. Baik. Kita pindah ke SMA Kampung Dalam. Baik. Dan hingga akhirnya Bapak menjadi wakil bupati. Iya, tapi di samping saya bertugas sebagai PNS, Baik. di Bengkulu mendaftar baru jadi PNS karena di Pekanbaru kita berhenti. Tapi sewaktu saya sekolah di STM, jiwa bisnisnya juga ada. Ya. Jadi bergerak di jasa konstruksi. Baik. Sehingganya sebelum tamat STM saya sudah banyak bergelut di dunia jasa konstruksi dan ini saya geluti lebih kurang 28 tahun. Oke. Berhentinya karena sudah menjadi wakil bupati, aturan yang tidak membolehkan. Ya. Sudah sampai sekarang kita. Oke. Baik. Ini suatu perjalanan hidup dan Bapak mengawalinya tadi saya melihat sedikit berkaca-kaca Pak. Dan sepertinya juga akhirnya Bapak meneteskan air mata. Ini perjalanan hidup seorang Ali Mukni sepertinya kita lihat dari perjuangan yang begitu berat. Dan sampai sekarang, ini dukungan olahraga, dukungan keluarga, seperti apa Bapak melihatnya? Sehingga membuat akhirnya Bapak berada pada posisi sekarang. Kalau dukungan keluarga, baik dari keluarga saya dan keluarga juga dalam konteks istri ya, dengan anak-anak, sangat memotivasi kita. Awal 2005-2010, waktu itu bupatinya Pak Muslim Kasim,
Baik. sekarang wakil gubernur. Ini suatu sejarah perjalanan singkat, tapi semuanya ridha Allah. Ya. Saya ditelepon Pak Muslim, pada saat itu beliau, kakak saya, dia sampaikan, Dinda, kita ketemu. Waktu itu saya ingat sekitar jam 12 malam. Baik. Saya baru selesaikan main sepak bola di Talawi, Solunto. Ketemu, dia bilang, Dinda, ini singkat cerita, sulit cerita panjang. Ini waktunya udah dekat, hampir sama juga dengan sekarang. Tapi yuk, sekarang masih panjang, waktu itu sudah less limit. Ya. Tinggal hitungan hari. Dinda, abang kan ini didesak terus oleh masyarakat, siapa wakil Pak Muslim. Jadi sudah 28 orang yang mendaftar, ada kolonel, ada ini pengusaha dan segala macam. Abang bawa salat tahajud, nggak ada yang satu pun yang bergetar. Baik. Jadi tahu-tahu tiba datang petunjuk Allah, katanya saya salat tahajud malam, terbayang wajah Dinda. Bagaimana kalau kita bersama berdua? Politiknya boleh dibilang tidak ada, Pak, karena dari seorang guru dan penggiat olahraga semuanya ini takraw pun pelatih takraw juga. Iya, pernah Sumatera Barat. Dan sampai pelatih sepak bola di Bengkulu. Iya. Ini tiba-tiba dilirik langsung oleh menjadi wakil bupati, seorang bupati yang sudah ternama, Pak Muslim Kasim. Bapak melihat apa punya Bapak? Apa punya potensi di diri Bapak? Mungkin sebelum kita jawab, Pak, dan Andri nanti akan juga untuk berbincang, boleh. Kita rehat sebentar, pemirsa, tetaplah di Ngopi dan tunggu kita saat lagi. Stadion, ada Islamic Center, ada asrama haji. Ini Bapak yang buat atau gubernur yang terima beres dari Pak? Ini pertanyaannya agak menyebalkan.